Halo guru-guru hebat, kembali lagi bersama dengan Cici Idawati SPD dari TKS Terbang Sri, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Kembali saat ini di koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran sosial emosional. Pengertian dari pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, dan proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial emosional melatih kompetensi sosial emosional peserta didik sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat mengantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama adalah rutinitas atau pembiasaan, yang kedua melalui protokol atau peraturan, dan yang ketiga melalui berintegrasi dalam mata pelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Ini bisa disebut juga dengan mindfulness. Mindfulness muncul saat seorang sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan atau dalam situasi yang menghendaki perhatian yang penuh. Dalam kondisi berkesadaran penuh, terjadi perubahan fisiologis seperti meluasnya area otak yang terutama berfungsi untuk belajar dan mengingat, berkurangnya stres, dan munculnya perasaan senang dan stabil. Fungsi latihan kesadaran penuh akan menumbuhkan perasaan yang lebih tenang dan berpikir yang lebih jernih untuk mengambil keputusan responsif dan reflektif. Mindfulness dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan. Contohnya seperti jaga kebersihan ruang kelas kita, membantu kapanpun kita bisa, taruh kembali barang di rak yang tepat. Mari lakukan yang terbaik. Bicaralah dengan guru jika kamu memiliki masalah. Ada 5 kompetensi pendidikan sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri, seperti pada roda emosi, kesadaran diri berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat, mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau penguasaan diri. Seseorang yang memiliki kesadaran tinggi mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan. Yang kedua adalah pengelolaan diri. Kompetensi manajemen diri ini berkaitan mengenai kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berkaitan dengan penanganan stres, mengontrol hasrat, bertahan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Kemampuan mengelola diri bisa dengan menahan hasrat, mendisiplinkan diri, mengatur tujuan, memotivasi diri, dan kemampuan berorganisasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial berkaitan dengan kemampuan untuk bisa berempati dengan orang lain dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang.
Skill yang dimiliki adalah melihat dari perspektif, empati, mengapresiasi, dan menghormati orang lain. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan berelasi. Kemampuan berelasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membangun dan memelihara suatu hubungan yang sehat antara individu dan kelompok. Skill yang harus dipahami adalah berkomunikasi dengan jelas, merespon dengan baik, bekerja sama dengan baik, tahan dari tekanan, perundingan masalah, dan mencari bantuan. Kompetensi yang kelima dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan ini berkaitan dengan pembuatan pilihan konstruktif yang benar dan cara bertindak sesuai etis, norma sosial, dan keselamatan. Skill yang dimiliki adalah mengidentifikasi masalah, menganalisa situasi, menganalisis masalah, mempertimbangkan tanggung jawab, dan evaluasi introspeksi diri. Strategi menguasai sosial emosional adalah dengan STOP. Guru maupun murid akan dapat memitigasi stres ketika dihadapkan pada kondisi dan situasi konflik, baik dengan orang lain maupun dengan beban tugas yang dipikulnya. Yang kedua, dengan PODS, kita dihadapkan pada suatu permasalahan, maka akan dapat melihat apa permasalahannya dan apa penyebabnya. Kaitan antara materi pendidikan sosial emosional dengan modul-modul yang lain. Yang pertama, kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu bersifat menuntun siswa. Pembelajaran sosial emosional, dalam hal ini guru, dapat menuntun dengan baik sehingga akan muncul karakter yang baik. Kaitan materi pendidikan sosial emosional dengan inquiry apresiatif Bagja. Menurut inquiry apresiatif, siswa adalah unik dengan karakter yang berbeda, maka pentingnya kita tahu posisi kontrol agar dapat mengelola emosi siswa dengan pembelajaran sosial emosional. Kaitannya yang ketiga, pendidikan sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional akan bisa membantu siswa untuk mengendalikan diri, mengelola diri, memiliki kesadaran sosial dan keterampilan sosial, serta agar bisa mengambil kesimpulan yang bertanggung jawab. Pendidikan sosial emosional sangat penting dimiliki oleh guru dan perannya sebagai pendidik serta sebagai pengemban tugas tambahan sebagai guru. Kaitan materi pendidikan sosial emosional dengan budaya positif adalah pendidikan sosial emosional dapat menjadi budaya positif yang tentu saja dapat diterapkan baik secara rutin, integrasi dengan mata pelajaran, bahkan menjadi protokol atau budaya di sekolah kita. Kaitan antara materi pendidikan sosial emosional dengan berdiferensiasi adalah pendidikan sosial emosional mendukung pendidikan dan pembelajaran berdiferensiasi di mana siswa bertanggung jawab terhadap konsekuensi minat yang dipilihnya dalam proses pembelajaran berdiferensi ini dan bertanggung jawab proses pelajaran yang dihasilkannya, sehingga dalam hal ini pendidikan sosial emosional mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Kaitan materi selanjutnya adalah dengan pendidikan sosial emosional dengan murid merdeka. Pendidikan sosial emosional akan menciptakan karakter pembelajaran dengan baik dengan tujuan menuju murid
merdeka akan mungkin tercipta karena mereka akan belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Pengalaman dan pemahaman dalam mempelajari modul ini adalah sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional hanya berkaitan pada emosi pada anak sehingga saya terapkan pada kegiatan pembiasaan setiap harinya. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pendidikan sosial emosional dapat diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. 3 hal yang terpenting yang saya pelajari dalam modul ini adalah 5 kompetensi sosial, emosional. Yang kedua adalah kesadaran penuh, mindfulness, dan kesejahteraan psikologis, well-being, dan penerapan pendidikan sosial emosional bagi peserta didik dan pendidik. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah adalah bagi murid, saya akan merancang kegiatan main yang sesuai dengan pendidikan sosial emosional. Sedangkan bagi teman sejawat, saya akan berkolaborasi dalam menerapkan pendidikan sosial emosional dan memberikan contoh yang baik bagi siswa. Demikian paparan dari koneksi antar materi, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.